titik, Pak. Kami meyakini 5.000 ini bisa selesai setelah kita perjalanan teknis-teknis dalam pembuatan kita semakin cepat dan terus kita adakan evaluasi dalam speknya dalam pembuatan jembatan. Penerima manfaat di jembatan ke 2.500 ini ada 200 kk, panjang jembatannya ada 80 meter. Jadi kalau kita jumlahkan keseluruhan jembatan di 308 titik ini, ada 9.008 sekolah terakses, sehingga anak-anak sekolah yang seperti Bapak harapkan tidak perlu lagi basah-basah, tidak perlu lagi beresiko untuk mencapai sekolah. Menghubungkan 7.807 desa dan juga fasilitas kesehatan sehingga ambulan, bantuan-bantuan bisa cepat sampai di titik-titik yang memerlukan. Ada 4.502 fasilitas kesehatan bisa akseskan dan juga cukup berpengaruh di fasilitas ekonomi, ada 4.618 sehingga masyarakat dalam distribusi logistik menggunakan mobil, kalau yang kecil-kecil menggunakan motor, ini cukup banyak berpengaruh. Dan juga bisa memfasilitasi 4,5 juta jiwa penerima manfaat. Lanjutnya, ini jembatan terpanjang yang kami buat di Aceh Tamiang, ada 240 meter. Dan masih banyak karena di Aceh, Sumatera, dan juga Padang, sungai-sungai melebar. Ini juga mungkin kita sudah akan bekerja sama dengan Balai Sungai, sehingga sungai-sungai ini tidak akan terus melebar. Jadi di Aceh, Sumatera, dan Padang ini banyak sekali jembatan-jembatan yang di atas 100 meter. Selanjutnya juga ini ada daerah yang paling sulit yang kami kerjakan, itu di Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan, panjangnya 100 meter. Kita mengerjakannya selesai 6 bulan karena pengiriman pasir, semen, dan juga seluruh perlengkapan-perlengkapannya harus melalui tongkang. Dan juga kita harus membuat pasak-pasak supaya menguatkan tempat tersebut karena kebanyakan daerahnya merupakan rawa, jadi tanah-tanah lembek. Dan ini sudah jadi per hari ini. Selanjutnya, dan ini juga Pak, di NTT ada jembatan 164 meter sudah terputus lebih dari 3 tahun di 3 kecamatan. Kami sudah minta izin kepada Mensesnek dan Sekretaris Kabinet supaya kita bisa upgrade untuk tidak hanya mengerjakan darurat. Karena sudah ditanya, yang ini memang tidak siap untuk mengeluarkan dananya. Melalui dana Bapak ini kita bisa subsidi silang karena banyak juga jembatan-jembatan yang memang di bawah 400 juta yang kita bisa kumpulkan dan kita bisa buat jembatan-jembatan ini. Jadi ini bisa menghubungkan 3 kecamatan Pak, sudah 3 tahun mereka tidak terisolir. Selanjutnya juga ada jembatan Termanu, ini selama ini sudah banyak orang yang meninggal sakit karena demikian melewati jembatan harus lewat air Pak. Ini ada beberapa di video ini bagaimana mereka pada saat ada yang meninggal harus membawa peti-peti mati untuk melewati sungai ini. Kami targetkan ini di bulan Desember, mudah-mudahan ini bisa jadi hadiah Natal buat masyarakat di NTT. Selanjutnya, untuk air bersih, izin melaporkan Pak, kita sudah membuat 10.912 titik air bersih yang selama ini kami sudah 5 tahun kami buat 5.797. Sejak Bapak mendukung kegiatan air bersih ini, mulai dari Januari sampai dengan Agustus ini sudah selesai 3.000 titik Pak. Jadi dukungan Bapak ini sama dengan kami bekerja 4 tahun. Baru bulan Agustus kami sudah bisa bikin 3.000. Yang paling sulit ini di Pulau Raas Pak. Pulau Raas di atasnya Madura, sebelah Madura.
Ini daerah selama ini yang saya dapat informasi, kadang-kadang TNI Angkatan Laut harus mengirim kapalnya untuk mendukung air bersih di sana. Kami sudah membuat 5 titik di sana. Kita mendapatkan di 90 meter, ini di titik ke-3000 di Sumeneb. Selanjutnya ada daerah yang paling sulit yang kita bor, ada di Gunung Sitoli, di Nias, 180 meter. Daerahnya sangat berbatu, 8 kali pindah tempat untuk mendapatkan air dan waktunya sampai dengan 2 bulan. Bisa menerima manfaat sampai 231 kakak. Lanjut. Selanjutnya juga untuk air pertanian, Pak. Jadi kami sudah membuat untuk 83.150 hektar yang tadinya tak ada hujan, sekarang mereka bisa 3 kali panen. Sekarang kita sudah atas dukungan Bapak, kita akan menambahkan titik sudah mulai dikerjakan, ada 445 titik yang bisa mengairi 16.970 hektar. Jadi kalau dijumlahkan pada tahun ini kita sudah membuat suatu daerah-daerah yang tak ada hujan, yang daerah tak ada hujan 100.120 hektar yang tadinya tak ada hujan menjadi 3 kali panen. Mudah-mudahan ini gabah kalau dikali 5 bisa jadi 1,5 juta ton per tahun. Selanjutnya untuk pipanisasi terpanjang kita buat di Pulau Bawean, ada 15 kilometer, dan juga kami sedang mengerjakan di Samosir yang panjangnya 15 kilometer, mudah-mudahan juga selesai dalam waktu di akhir tahun ini. Lanjut. Demikian Pak laporan kami Pak. Sekali lagi terima kasih atas dukungan Bapak. Masyarakat sangat antusias, sangat berharap. Di Bekasi ini pun tadi saya bicara dengan masyarakat, masih banyak yang mengajukan untuk jembatan dan air bersih. Kita akan lanjutkan ini semua. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul mendukung masyarakat khususnya di bidang jembatan, air bersih, MCK, dan juga air di persawahan. Mohon petunjuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selanjutnya laporan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Mana? Bahannya mana? Ini aja. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Mohon izin Bapak, kami berada di Lebak bersama ribuan masyarakat yang ada di sekitar kami, mungkin nggak semuanya terlihat di layar Bapak. Kemudian yang kami hormati Bapak Mensenek Republik Indonesia, Bapak Prasetyo Adi, Bapak Seskap RI, Bapak Teddy Indra Wijaya, Bapak Kasat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, kemudian seluruh pejabat utama Mabes, Bapak Gubernur, Kapolda dan seluruh Forkominda, serta seluruh tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat dan seluruh jajaran yang saat ini juga semuanya tersambung Bapak dari seluruh Indonesia. Pertama-tama tentulah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk ikut hadir pada acara peresmian 3.395 jembatan TNI Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI Angkatan Darat oleh Presiden Republik Indonesia. Mohon izin Bapak, sebenarnya kami juga ada program sumber air, namun demikian kami akan laporkan di waktu berikutnya. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, Bapak Presiden, berkenan hadir secara virtual dan tentunya ini memberikan semangat bagi kita semua, khususnya seluruh personil TNI dan
Polri untuk terus memberikan pengabdian yang terbaik sesuai dengan arahan Bapak bahwa kita harus terus bersama-sama berada di tengah-tengah rakyat dan memahami dan mengerti apa yang menjadi masalah di masyarakat. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa kami telah melaksanakan pembangunan dan revitalisasi 895 jembatan merah putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 Polda dengan rincian 874 unit telah selesai, 17 unit dalam tahap pembangunan dan 4 unit dalam tahap perencanaan. 874 jembatan yang telah selesai dibangun memiliki total panjang 19,2 km, menghubungkan 1.314 desa dan memberikan manfaat bagi 2 juta orang, mulai dari anak sekolah, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM hingga masyarakat umum. Dari jumlah tersebut, 145 jembatan di wilayah Polda Banten dengan total panjang 3 km menghubungkan 203 desa dengan penerimaan manfaat sebanyak 500.000 jiwa. Hal ini menjadikan Banten sebagai Polda dengan jumlah pembangunan dan revitalisasi jembatan merah putih presisi terbanyak di antara Polda lainnya. Selain Banten, pembangunan dan revitalisasi juga dilaksanakan secara masif pada berbagai wilayah, di antaranya Polda Jawa Barat sebanyak 137 jembatan, Polda Riau 110 jembatan, Polda Jawa Tengah 86 jembatan, dan Polda Sumatera Selatan 81 jembatan, serta diikuti polda-polda lain dengan rata-rata pembangunan 20 sampai dengan 30 jembatan di setiap wilayah. Dan tentunya sesuai dengan arahan Bapak, kita akan terus melanjutkan pembangunan jembatan-jembatan sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak terkait dengan kebutuhan bagi anak-anak dan masyarakat kita. Kemudian kami juga membangun 39 jembatan untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera beberapa waktu yang lalu. 6 diantaranya merupakan jembatan balai, 4 unit di Provinsi Aceh dan 2 unit di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut guna memulihkan akses masyarakat, memperlancar mobilitas, serta menghubungkan kembali wilayah-wilayah terdampak bencana. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Presiden, secara khusus kegiatan peresmian hari ini dipusatkan di Jembatan Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jembatan ini menghubungkan Desa Bayah Barat dengan Desa Darmasari yang memberikan manfaat langsung kepada 8.000 jiwa. Dan juga kami menyalurkan 7.500 paket sembako, 1.000 paket tas pelajar, 140 buah kacamata gratis, SIM gratis, serta penyelenggaraan bakti kesehatan. Hal ini tentunya kami harapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di sekitar lokasi peresmian. Kami berharap pembangunan jembatan merah putih presisi tentunya dapat memberikan multiplier efek bagi masyarakat melalui kelancaran distribusi hasil pertanian dan perdagangan, kemudian juga tentunya akses bagi para pelajar yang akan menuju ke sekolah, serta tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan. Kami tentunya menyadari Bapak bahwa kami masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami senantiasa mohon arahan dan bimbingan agar setiap langkah dan pengabdian Polri sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa Polri kita lahir dari rakyat dan harus selalu menjadi polisi rakyat. Semoga amanah dan pesan dari Bapak betul-betul bisa kita laksanakan dan kita bisa memberikan pengabdian terbaik agar terciptanya Polri untuk masyarakat. Selanjutnya dengan penuh rasa hormat berkenan kiranya Bapak Presiden memimpin pelaksanaan peresmian Jembatan Merah Putih Presisi. Demikian sambutan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Salam presisi. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama tayangan video TNI Polri.
sudah bentuk satuan tugas khusus darurat untuk jembatan. Kita butuh membangun 300.000 jembatan di seluruh pelosok-pelosok yang terpencil. 300.000 jembatan. Ada yang kecil, ada yang penyeberangan. Ini sedang kita rancang. Anak-anakku sabar, saya sedang bekerja. Mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri. Arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi pedoman bagi Polri untuk bergerak. Melalui program Jembatan Merah Putih Presisi, Polri hadir, membangun dan bekerja untuk memperkuat akses serta konektivitas masyarakat. Bersama pemerintah daerah, stakeholder dan masyarakat, gotong royong menjadi kekuatan untuk mempercepat pembangunan di berbagai wilayah. Hingga Agustus 2026, 895 jembatan telah masuk dalam program Jembatan Merah Putih Presisi yang tersebar di 30 polda di berbagai penjuru Indonesia. 874 jembatan selesai dibangun, 17 jembatan masih dalam pembangunan. Sementara itu, 4 jembatan lainnya telah masuk tahap perencanaan. Salah satu capaian terbesar terlihat di Provinsi Banten. 145 jembatan telah ditangani Polda Banten. Dampak pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi terasa langsung di tengah masyarakat. Dari total 19.717 meter jembatan yang telah dibangun dan diperbaiki, jarak tempuh masyarakat terpangkas hingga 4.001 km. Dan waktu tempuh pun berkurang hingga 419 jam. Dengan jumlah total 2.033.854 masyarakat telah menerima manfaat. Dari papan-papan yang rapuh, kini berdiri jembatan yang lebih kuat. Dari akses yang terputus, terbentang jembatan untuk menghubungkan. Dan dari kerja bersama Polri dan masyarakat, lahirlah akses baru yang membuka kesempatan bagi kehidupan yang lebih baik. Karena setiap jembatan yang dibangun adalah langkah untuk mendekatkan masyarakat dengan pendidikan, ekonomi, keselamatan, dan masa depan. Jembatan Merah Putih Presisi menghubungkan wilayah, membuka akses, menggerakkan ekonomi. Polri hadir untuk masyarakat. Polri bergerak untuk Indonesia. Viral, sejumlah siswa bertaruh nyawa melintasi derasnya aliran sungai. Memang selama ini mulai kami tinggal di sini, kami menderita penyeberangan ini. Jembatan ini sudah tidak layak untuk dilewati. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih bersama Bapak Tentara Kerja Bakti siang sampai malam, nggak ada berhentinya. Kami sangat mengucap syukur karena hari ini ada jembatan untuk kami. Di mana kami yang tadinya putus harapan, tapi karena instruksi dari Bapak Presiden Prabowo, tolong sampaikan salam kami kepada Bapak Prabowo. Walaupun kami jauh terpencil, kami tetap diperhatikan. Kami merasa negara hadir bersama kami. Terima kasih. Jembatan Garuda adalah jawaban dari Tuhan atas doa kami selama ini. Nyari air mah ini susahnya dulu, ya ampun. Air ini vital, kalau tidak ada air mati. Saya mau beli, mau tanam ini. Gimana airnya ini, saya bikin tanaman kekurangan air.
kegembiraan nyata ini dari TNI mengadakan pompa hidram yang memang impian petani, harapan petani bisa membantu petani di saat-saat musim kemarau seperti ini. Pulau kelapa yang aman subur. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang diakhiri dengan pernyataan peresmian 3.395 jembatan TNI Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI Angkatan Darat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, beserta jajaran pimpinan Angkatan Darat dan seluruh anggota TNI yang saya hormati, yang saya banggakan, dimanapun engkau berada. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, beserta seluruh jajaran perwira pimpinan kepolisian di seluruh tanah air, beserta anggotanya, dimanapun engkau sedang bertugas. Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet RI, Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya, yang saya hormati Gubernur Banten, Saudara Andra Soni, beserta Forkopimda Banten yang hadir, yang saya hormati Bupati Lebak, Saudara Muhammad Hasbi Ashidiki Jayabaya, yang saya hormati Bupati Pandeglang, Saudari Raden Dewi Setiani, yang saya banggakan seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas. Yang saya hormati perwakilan masyarakat, penerimaan manfaat, serta seluruh hadirin undangan dimanapun engkau berada. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, bagi umat Islam Allah SWT atas segala karunia, kebaikan yang telah diberikan kepada kita semua, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berjumpa pada siang hari ini. Saudara-saudara yang berkumpul di Kabupaten Lebak dan di Bekasi. Hari ini
kita resmikan 339 jembatan, 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saudara-saudara sekalian, atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya ingin menyampaikan penghargaan saya dan ucapan terima kasih saya kepada Kepala Staf Angkatan Darat dan kepada Kapolri, juga kepada pejabat-pejabat di Angkatan Darat dan di Polri, dan seluruh anggota TNI dan seluruh anggota Polri. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat. Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa. Saudara bukan polisi biasa. Saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat. Lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat, dan pada akhirnya saudara juga akan kembali kepada rakyat. Saudara-saudara, hari ini saya bangga, hari ini sungguh saya terharu. Hari ini kita buktikan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang bersatu sungguh-sungguh, bangsa yang gotong royong, bangsa yang mampu menggali kekuatan kita sendiri untuk bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat. Saudara-saudara telah berinisiatif sebelum sesungguhnya saya memberi instruksi. Saudara-saudara sudah bekerja, saya sudah monitor. Sekian tahun yang lalu, sejak saya Menteri Pertahanan, saya sudah monitor inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh saudara-saudara sekalian. Jenderal Maruli sebelum menjadi Kasat, sebelum menjabat jabatan yang tertinggi di Angkatan Darat, saya telah monitor saudara mengambil inisiatif yang baik. Saudara-saudara sekalian, walaupun mungkin saudara tidak merasa, tapi semua perbuatan baik, semua pengabdian yang baik oleh pribadi, oleh pejabat, oleh pemimpin, itu sesungguhnya dimonitor, dipantau, dicatat, diingat oleh rakyat. Ingat hal itu. Karena itu juga saya kira bahwa seorang prajurit seperti Maruli Simanjuntak menjadi perwira pejabat tertinggi di Angkatan Darat, ya itu pantas
atas hasil karya dan pengabdiannya. Saya juga yakin Jenderal Polisi Sulistyo mencapai puncak tertinggi di kepolisian itu pantas karena prestasi, pengabdian dan kemampuannya. Hari ini, bagi saya hari ini, saya gunakan kesempatan ini sekali lagi menyampaikan rasa bangga saya. Saya berterima kasih sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai pribadi Prabowo Subianto. Kita telah bahu-membahu. Saudara telah menangkap apa arti menjadi pemimpin. Saudara telah menangkap bagaimana bahagianya kalau kita bisa berbuat yang berarti untuk rakyat kita. Apalagi rakyat kita yang paling terpencil. Apalagi rakyat kita di desa. Saudara-saudara, hari ini saudara telah melaporkan, telah melakukan ribuan usaha dan di daerah-daerah yang tidak gampang. Rakyat sendiri mengakui anak buahmu, prajuritmu, anggota kepolisian telah bekerja siang malam di saat yang susah, dalam cuaca yang tidak mudah. Saudara telah mencapai hal-hal yang sangat mendasar. Mungkin kita bisa melakukan proyek-proyek yang lebih gemilang. Ya, kita butuh investasi besar-besaran. Tapi kita baru mengerti dan kita harus selalu mengerti bahwa negara harus hadir untuk rakyat yang paling terpencil, rakyat yang paling jauh dari pusat-pusat kehidupan yang besar, harus menikmati kualitas hidup yang baik. Saudara-saudara telah membantu rakyat kita mengatasi kesulitan mereka yang tadinya berjalan berjam-jam, sekarang lebih mudah untuk mereka. Yang tadinya tidak dapat air atau sangat susah mendapat air, saudara telah memberi manfaat kepada banyak rakyat kita. Saya kira itu yang terpenting yang ingin saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Hari ini saudara lihat bukti sekali lagi bahwa tentara Indonesia, TNI dan kepolisian Indonesia tidak ada cita-cita lain, tidak ada kehendak lain kecuali berbakti untuk rakyatnya, berbakti untuk negaranya. Saya kira ini yang membahagiakan saya. Banyak lagi proyek yang nanti saya akan resmikan, proyek-proyek yang gemilang, proyek-proyek yang strategis, proyek-proyek yang membawa Indonesia menjadi negara modern maju, menjadi negara makmur. Saudara-saudara, kita telah mencapai hal-hal yang sangat besar. Tetapi hari ini adalah bukti bahwa kita, walaupun cita-cita kita besar, rencana kita besar, tapi kita tidak boleh lupa yang kecil-kecil. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sekali lagi. Sampaikan Kasat dan Kapolri, sampaikan rasa bangga saya, rasa hormat saya. Rasa hormat saya kepada TNI dan kepada Polri. Saya bangga. Terima kasih sekali lagi. Dan dengan demikian, dengan mengucap
Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya resmikan 3.395 jembatan TNI dan Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI Angkatan Darat yang telah dibangun untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dialog online bersama dengan perwakilan peserta video conference dipandu oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Kami persilahkan. Kami izin Pak, mohon izin supaya Bapak ada komunikasi dengan masyarakat. 2 titik Pak, yang satu di jembatan terpanjang di Aceh, Tamiang, dan juga yang satu lagi yang di Palembang Pak, yang di Sumatera Selatan, Ogan Komering Ilir yang bekerja selama 6 bulan dan harus pakai tongkang yang tadi saya sampaikan Pak. Silakan yang dari Aceh Tamiang. Kalau mau langsung disapa yang sini. Langsung saja yang bicaranya ke desanya. Assalamualaikum Bapak Presiden. Waalaikumsalam. Silakan. Pak, saya sebagai Kepala Desa Pak, Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekrak Pak, Kabupaten Aceh Tamiang. Mengucapkan terima kasih Pak, sudah dibangunkan jembatan terpanjang ini Pak, jembatan Perintis Garuda Pak. Terima kasih Pak, dengan ada jembatan ini Pak, dengan memudahkan akses kami Pak, penyeberangan. Dulu sebelumnya kami menyeberang dari desa Sekrak Kiri ke sekolah Pak, menggunakan perahu Pak. Jadi dengan ada jembatan ini, lebih mempermudah kami untuk menyeberang Pak. Yang menggunakan jembatan ini Pak, ada beberapa desa Pak. Ada desa Sekrak Kiri, Desa Bandar Mahligai, Desa Sekrak Kanan, Desa Pantai Perlak yang menggunakan ini Pak, lebih kurang 893 KK. Kalau 2.500 lebih kurang Pak jiwa Pak. Ya, terima kasih Bapak Kepala Desa, terima kasih. Dan yang paling penting nanti dirawat jembatan itu, dirawat dengan baik. Kemudian ikuti petunjuk-petunjuk ya. Mungkin juga ada batas berat yang bisa dipikul ya, atau yang boleh lewat setiap saat. Dan juga yang saya pikir penting adalah saudara-saudara, terima kasih kepada para petugas TNI, petugas kepolisian yang ada di situ, yang bekerja untuk rakyat, untuk kalian semua. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat. Ya, dan ingin juga saya sampaikan bahwa percayalah, pemerintahmu, pemimpin-pemimpinmu selalu bekerja untuk kepentingan kalian. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Desa. Selanjutnya yang dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Silakan. Bapak Kasat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diceritakan Pak Desa, berapa lama bekerja, bagaimana bekerjanya? Ya, Pak Kades, silakan Pak. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Presiden. Silakan. Kami di pemerintah kecamatan Pak, Camat beserta kepala desa beserta masyarakat yang ada di Kuala 12 ini Pak. Data yang ada
Ini aja Pak, langsung pakai ini. Beserta masyarakat yang ada di Kolo 12, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat kami untuk menaiki jembatan ini, dan terima kasih atas dibangunnya jembatan yang terpanjang menurut kami lebih kurang 120 meter. Jadi masyarakat di sini sudah sangat senang, dari kampung ke kampung sudah bisa berjalan kaki. Kalau kemarin sudah naik sepit atau naik perahu, jadi ini begitu juga anak-anak sekolah. Intinya kami atas nama pemerintah dan atas nama masyarakat, kami sangat berterima kasih kepada Bapak sudah membangunkan jembatan kami yang kurang lebih panjang 120 meter. Kita baik kami bersama-sama masyarakat mengucapkan terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, karena kami juga menunjuk secara random Pak. Jadi di sana 100 meter dengan kondisi yang rawa, sehingga yang tadi saya paparkan harus menggunakan ponton untuk mengirim peralatannya yang 6 bulan yang baru selesai. Selanjutnya Pak, izin kami mohon Bapak berinteraktif dengan air bersih di Pulau Raas, Madura. Raas. Siap. Yang terhormat Bapak Presiden Indonesia, yang terhormat kami hormati Bapak Kasat beserta jajaran, kami sampaikan terima kasih karena di kecamatan kami, Pulau Raas, yang jaraknya membutuhkan pelayaran 6 jam dari kabupaten, dan kami sampaikan terima kasih banyak. Kami jajaran Forpimka, Kepala Desa seluruh Kecamatan Raas, tokoh masyarakat, tokoh agama, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden karena sudah membangunkan sumur bor 5 titik di kecamatan kami. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden. Semoga kegiatan ini bermanfaat banyak tentunya bagi masyarakat kami. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, mohon izin ada tambahan satu dari Manokwari Pak. Mohon izin disapa, mohon petunjuk Pak. Satu tempat lagi Pak. Silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Manokwari. Manokwari, silakan. Iya Pak. Ya, kami dari Manokwari, Provinsi Papua Barat, Timur Indonesia, kami hadir. Di hari ini tanggal 13 Agustus tahun 2026. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami. Sebelum kita masuk 17 Agustus, kami ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 bagi kita semua. Seluruh masyarakat Indonesia. Merdeka. Kami ucapkan terima kasih karena Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, berkenan untuk menerima kami lewat peresmian jembatan Aramco Kampung Udowi Uso di Sowidua di hari ini. Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami sangat bersyukur karena Bapak memperhatikan kami, teristimewa anak cucu kami, mereka yang sekolah. Juga ada kita punya mama-mama, bapak-bapak mereka yang berjualan. Selama 6 tahun kami ada di kampung ini. Kami melewati sungai ini selama 6 tahun. Mungkin Bapak bisa rasakan apa yang kami rasakan. Kami harus berjalan turun ke bawah, anak-anak sekolah buka sepatu mereka. Makan kalau hujan lebat, kami berada di kampung. Kami tidak beraktivitas. Tapi hari ini kami berterima kasih untuk
Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima tertinggi, dan juga Bapak Kasat, Bapak Kapolri. Terima kasih banyak untuk kehadiran negara bagi kami, rakyat di Papua ini, khususnya di Provinsi Papua Barat. Kami dari 70 keluarga yang ada di kampung Udowi Uso ini, kami menyampaikan rasa terima kasih untuk semua Bapak punya anggota TNI Angkatan Darat yang sudah berupaya bekerja siang dan malam Bapak. Mereka bekerja dan saya selalu berdoa bagi mereka Bapak. Pagi hari, malam hari, doa saya naikkan bagi mereka. Dan buktinya Tuhan tunjukkan. Mereka boleh menyelesaikan pekerjaan jembatan ini. Oleh karenanya terima kasih banyak Bapak Presiden, Bapak Kasat, Bapak Kapolri. Saya sebagai hamba Tuhan, mungkin Bapak, nama saya Rumerus Muabuai. Saya seorang tokoh rohani, tokoh agama di sini. Saya berdoa untuk Bapak dan bahkan kami semua, Bapak Pangdam, Bapak Dandim, Bapak Kapolda, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, semua mereka yang hadir di saat ini. Saya berdoa, biarlah Tuhan terus memberkati Bapak. Kasih umur panjang, kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Dan biarlah Bapak terus maju. Bapak maju, kami dukung di dalam doa. Biar Bapak Maruli juga diberkati oleh Tuhan. Iya. Demikian penyampaian kami pada saat ini. Tidak ada sesuatu yang dapat kami beri, hanyalah ucapan terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Demikian Pak dari TNI Angkatan Darat. Kami terus siap melaksanakan petunjuk dan perintah Bapak. Ya Pak. Selanjutnya, dialog online bersama dengan perwakilan video conference dipandu oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Presiden. Mohon izin ada 3 wilayah yang akan menyapa. Yang pertama masyarakat di Baya. Kemudian kalau Bapak masih ada waktu, mungkin perwakilan dari Jawa Barat sebagai Polda dengan pembuat jembatan terbanyak nomor 2, dan selanjutnya Rio sebagai Polda dengan membuat jembatan terbanyak nomor 3. Mungkin kami persilahkan Pak Sumanta untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada Bapak Presiden langsung. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Dan tidak lupa saya sampaikan salam juga. Mohon izin Bapak Presiden, saya ingin menyapa juga warga masyarakat Desa Darmasari dan Baya Barat. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolri, Bapak Gubernur yang pada kesempatan kali ini di acara peresmian jembatan gantung merah putih TNI Polri Presisi sudah hadir bersama kita di acara yang berbahagia ini. Terima kasih. Bapak Presiden yang kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak, senantiasa doa saya, kami semua yang ada di sini, senantiasa mudah-mudahan Bapak selalu diberkati, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanah sebagai kepala negara Republik Indonesia, Bapak. Yang pertama ingin saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang mana melalui institusi Polri dan TNI telah melaksanakan program pembangunan jembatan gantung presisi, Pak. Yang sebagaimana kami tahu Bapak, 300.000 pembangunan jembatan gantung di seluruh wilayah Indonesia adalah merupakan mimpi besar Bapak Presiden Prabowo. Dan mungkin hari ini kami berada di dalam mimpi itu, Pak. Alhamdulillah kami sangat bersyukur dan merasa bahagia
atas diselenggarakannya dan dibangunnya jalan atau jembatan gantung di wilayah Desa Darmasari dan Bayah Barat ini, Pak. Karena begini, Pak, saya ingin bercerita sedikit, mohon izin meminta waktunya sedikit agak panjang, Pak, agar ada alasan buat kami untuk bermimpi lebih besar lagi, Pak. Mohon izin. Begini, Bapak, saya perkenalkan, nama saya Agus Sutisna, Pak. Saya biasa disapa atau disebut Watere, Pak. Ya, itu. Saya berada di lokasi seberang sana. Desa saya adalah Desa Darmasari, kampung sawah adalah itu kampung saya. Yang dimana sebelum adanya jembatan gantung, Pak, sebagai kita saksikan sekarang, Pak, saya harus mengantarkan anak sekolah kurang lebih 7 km memutar ke arah barat memasuki jalan nasional, Pak. Maka dari itu kami akan memerlukan kurang lebih waktu 25 sampai 30 menit untuk sampai ke sekolah. Maka hari ini ketika sudah dibangun jembatan gantung berkat kerjasama antara TNI dan Polri, alhamdulillah Bapak, tanpa harus berkendaraan, anak kami bisa sampai ke sekolah dengan berjalan kaki tanpa harus diantar orang tuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Bapak Prabowo. Terima kasih. Akan tetapi Pak, kalau saja boleh kami bermimpi lebih besar lagi, karena ini adalah satu-satunya penghubung Desa Darmasari dan Bayah Barat, Pak. Jalan yang melintasi atau menghubungkan Bayah Barat dan Darmasari ada 2 km yang harus segera dibangun, Pak. Agar pembangunan jembatan presisi ini menjadi lebih presisi dengan keadaan jalan yang lebih layak lagi, Pak. Setuju Bapak-Bapak ya? Nah, yang kedua Bapak, mohon maaf. Tahun 2025 wilayah Kecamatan Bayah memiliki area pesawahan kurang lebih 122 hektar. Sampai di tahun 2025 12 hektar sudah tiada karena persoalan tergerus banjir, Pak. Maka dari itu, untuk lebih mengamankan lagi kita jembatan gantung yang sudah bagus dan manfaatnya sangat dirasakan oleh kami, Pak, mohon kalau boleh segera juga pembangunan pertahanan jembatan gantung dalam bentuk turap atau pemasangan boronjong juga harus segera dilaksanakan. Itu. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo. Mudah-mudahan doa kami untuk Bapak, untuk TNI dan Bapak Kapolri juga, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik, selanjutnya kami persilahkan dari Jawa Barat, waktunya disesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Salam presisi. Yang terhormat dan sama-sama kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, Bapak Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Bapak Prasetyo Hadi MSI, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, MSI bersama seluruh segenap jajaran TNI, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Bapak Teddy Indrawijaya, Bapak Wakapolri bersama pejabat utama Mabes Polri. Mohon izin Bapak Presiden yang kami muliakan, izin melaporkan secara singkat. Saat ini kami berada di Kampung Payunanan, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Bersama Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Forkompimda, unsur TNI dan para pejabat utama Polda Jawa Barat. Dapat kami laporkan dalam mendukung Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia melalui program Jembatan Merah Putih Presisi, Polda Jawa Barat bersama pemerintah daerah, stakeholder, dan berbagai elemen masyarakat telah membangun dan merenovasi
137 jembatan di berbagai wilayah Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, 136 jembatan telah selesai, sedangkan 1 jembatan di Kali Pucang Pangandaran masih dalam proses pembangunan, progres sekitar 60%. Insya Allah kami laporkan kepada Bapak Presiden masih ada 18 jembatan lagi yang mulai kami kerjakan dan insya Allah bulan depan akan jadi dan akan kami laporkan setelah jadi. Secara keseluruhan jembatan tersebut memiliki total bentang sekitar 2,07 km yang diperkirakan memberikan manfaat bagi sekitar 584.000 masyarakat. Khusus jembatan di lokasi yang berada di lokasi ini, Bapak Presiden, sebelumnya masyarakat hanya menggunakan jembatan sederhana dari bambu untuk menghubungkan desa Panenjuan Cicalengka dengan desa Nanjung Mekar Rancaikek. Padahal akses ini sangat penting bagi mobilitas sekitar lebih kurang 1.500 jiwa. Melalui gotong royong dan kolaborasi, ini telah berdiri jembatan yang lebih kokoh dan aman sehingga mobilitas masyarakat, akses pendidikan, kegiatan ekonomi, dan berbagai aktivitas masyarakat menjadi lebih baik. Mohon izin Bapak Presiden, kami Jembatan Merah Putih presisi bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi mendorong kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Polda Jawa Barat beserta Forkopimda berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Kami terus bekerja secara adaptif, responsif, kolaboratif, dan solutif dalam menjaga dan merawat Jawa Barat untuk Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden. Kami seluruh Forkopimda, jajaran Polda Jawa Barat bersama masyarakat. Ribuan masyarakat berada di sekitar kami Bapak Presiden, di samping mengikuti peresmian jembatan, juga melaksanakan bakti sosial dan bakti kesehatan untuk masyarakat sekitar sini. Kami semua mendoakan agar Bapak Presiden senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mohon izin Bapak Presiden yang kami muliakan, saat ini bersama kami juga hadir beberapa perwakilan masyarakat yang ingin menyampaikan secara langsung ucapan terima kasih pada Bapak Presiden. Apabila Bapak berkenan, selanjutnya kami persilakan perwakilan masyarakat di kedua desa yang saat ini terhubung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Presiden, kami atas nama perwakilan dari warga masyarakat Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaikek, ingin menyampaikan ke Bapak Presiden bahwa bangunnya jembatan ini alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan keadaan lancar dan aman. Dan juga anak sekolah yang dulu merasa takut karena apa? Karena melintasnya licin, karena terbuatnya dari bambu, alhamdulillah sekarang nyaman. Ibu-ibu pengajian juga alhamdulillah lancar. Warga masyarakat di sini sudah merasakan manfaatnya yang lebih banyak. Saya atas nama warga masyarakat Tanjung Mekar, Kecamatan Rancaikek, mengucapkan sekali lagi terima kasih atas dibangunnya jembatan Merah Putih ini. Terima kasih Pak Presiden, terima kasih Pak Polisi. Ini dari warga masyarakat Pemujanan Pak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santium, Sampurasun, salam Jawara. Ucapan terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Riau, mohon diatur waktunya antara Pak Kapolda melaporkan sebentar, setelah itu masyarakat karena Bapak Presiden masih banyak kegiatan. Saya persilakan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, yang kami hormati Bapak Menseknek, Bapak Mensekap, Bapak Sekap, Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta jajaran pejabat utama Mabes Polri, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dan seluruh pejabat utama TNI Angkatan Darat, para pejabat yang mewakili dan hadirin yang berbahagia, mohon izin Bapak Presiden dapat kami laporkan dari Provinsi Riau menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar setiap unsur negara bekerja menghadirkan
manfaat dan yang nyata bagi masyarakat, kami di Riau berusaha menerjemahkan arahan tersebut melalui satu pekerjaan bersama. Kami, Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai bersama dengan pemerintah daerah bersama-sama membuat dan membangun 110 Mohon izin Bapak Presiden, mohon kiranya anak-anak Bapak memberikan salam terima kasih dan menyampaikan sepatah dua kata kepada Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli durian di pinggir jalan, dimakan bersama teman sejati. Jembatan Merah Putih menjadi kebanggaan. Pak Presiden senyum, kebanggaan kami. Perkenalkan, nama saya Raisa Adelia, umur 13 tahun, dari Desa Goba, sekolah di MBS Ahmad Dahlan Goba, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang telah membuat jembatan di desa kami, karena dulunya jembatan kami ini rusak parah dan bolong-bolong. Sekarang kami sudah tidak bersusah payah untuk pergi ke sekolah karena jembatannya sudah bagus. Terima kasih Bapak Presiden, panjang umur sehat selalu. Mohon izin Bapak Presiden, pada saat ini menjelang hari ulang tahun ke-81, kami membuat program ekspedisi Merah Putih Presisi sebagai tindak lanjut arahan Bapak Kapolri tangi masyarakat pada wilayah terluar terdepan yang masih memiliki keterbatasan akses di Provinsi Riau. Dalam kegiatan tersebut, kami juga melaksanakan penanaman dan restorasi mangrove sebagai upaya memperkuat benteng alami wilayah pesisir yang terdampak abrasi. Demikian Bapak Presiden yang dapat kami laporkan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon dukungan dan petunjuknya. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden. Salam dari seluruh jajaran yang ada di Polda-Polda yang mungkin belum sempat menyampaikan apa yang akan disampaikan oleh masyarakat yang ada di sana. Namun demikian, semuanya mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Presiden dan kami semua mendoakan agar Bapak Presiden selalu sehat di dalam memimpin negara ini, memimpin negeri ini menuju visi Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pada siang hari ini telah selesai. Kami haturkan terima kasih kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sekali lagi, saya bangga dengan kalian. Saya bangga dan saya hormat sama kalian. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. 3.000 lebih jembatan TNI Polri dan juga 3.000 sumber air bersih TNI Angkatan Darat langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dimana Presiden juga berpesan bahwa jembatan yang sudah dibangun ini diminta dijaga dengan baik oleh masyarakat. Kemudian juga ia meminta masyarakat untuk mengikuti petunjuk petugas yang ada di sana berkaitan dengan mungkin ada pembatasan berat dari jembatan yang kemudian sudah dibangun oleh TNI bersama dengan Polri. Presiden juga mendengarkan beberapa respons dari masyarakat yang menjadi penerima manfaat langsung dari program jembatan yang sudah dibangun dengan TNI AD dari Aceh, dari Sumsel, dari Papua Barat, Jawa Barat, hingga juga Riau.
Dan saudara, kami tutup Breaking News Kompas TV. Informasi lainnya dapat Anda saksikan di program selanjutnya di Kompas Siang. Saya Renata Panggalo, terima kasih. Sampai jumpa.